Semangat untuk belajar. Baik, hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian semua untuk belajar materi IPA atau ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan tumbuhan. Simak dengan baik penjelasannya ya anak-anak, dan ingat, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat menyimak. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara generatif, yang kedua adalah vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dilakukan dengan dua cara juga. Yang pertama, vegetatif alami, yang kedua, vegetatif buatan. Nah, apa itu perkembangbiakan tumbuhan generatif? Apa itu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif? Akan kita bahas mulai hari ini. Kali ini, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mempelajari, memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif. Siap ya anak-anak? Mari kita simak. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa artinya? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif artinya perkembangbiakan yang ditandai dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi ada tanda, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif dapat dikatakan sebagai perkembangbiakan dengan cara seksual atau kawin yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Tumbuhan yang berkembang biak secara seksual atau kawin pada umumnya memiliki bunga. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang pengelompokan bunga pada tumbuhan. Pengelompokan bunga pada tumbuhan dibedakan berdasarkan dua ciri. Yang pertama adalah pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan strukturnya, sedangkan yang kedua adalah pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan strukturnya. Berdasarkan kelengkapan strukturnya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bunga lengkap. Disebut bunga lengkap karena bunga tersebut memiliki 4 bagian utama, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Contoh pada gambar berikut. Ini adalah gambar bunga sepatu. Ini bunga lengkap. Jadi ini putiknya, kemudian ini benang sarinya. Ini putiknya, ini benang sarinya. Yang berwarna merah ini adalah mahkota. Di bawah kelopak, di bawah mahkota itu ada yang namanya kelopak bunga. Pada umumnya berwarna hijau. Contoh lain adalah bunga ini. Ini namanya adalah bunga bakung. Yang berwarna hitam seperti garis ini disebut dengan benang sari. Sedangkan yang berada di tengah ini namanya adalah putik. Yang berwarna kuning ini namanya adalah mahkota bunga. Sedangkan di bagian bawah ini ada yang disebut dengan kelopak. Sehingga bunga sepatu dan bunga bakung itu merupakan contoh dari bunga lengkap. Yang kedua adalah bunga tak lengkap. Disebut bunga tak lengkap karena bunga tersebut
tidak memiliki beberapa bagian utama bunga. Bisa jadi tidak mempunyai mahkota bunga, bisa jadi tidak mempunyai kelopak bunga, atau tidak memiliki benang sari atau putik. Contoh bunga tak lengkap adalah ini, bunga Kamboja. Kita tidak melihat, meskipun di sini ada mahkotanya, tapi kita tidak bisa menemukan di sini ada benang sari dan putiknya. Kemudian yang kedua adalah ini. Ini adalah bunga kelapa. Di bunga kelapa ini kita tidak bisa melihat mana yang disebut mahkota bunga. Sedangkan di Kamboja ini kita tidak bisa melihat mana kelopak bunganya. Maka bunga Kamboja dan bunga kelapa ini merupakan contoh dari bunga tak lengkap. Masih banyak contoh yang lain dari bunga lengkap maupun bunga tak lengkap. Kalian bisa mencari secara mandiri di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Berikutnya, pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya. Seperti tadi di depan sudah Bu Novi sampaikan bahwa bunga itu dimiliki oleh tumbuhan yang biasanya berkembang biak dengan cara seksual atau kawin. Sehingga dia memiliki alat reproduksi yang digunakan untuk melakukan perkawinan. Nah, alat reproduksi bunga itu ada dua. Satu namanya putik sebagai sel kelamin betina dan satu sebagai benang sari sebagai sel kelamin jantan. Nah, berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya, bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bunga sempurna. Disebut bunga sempurna karena bunga tersebut memiliki putik dan benang sari sekaligus. Jadi dalam satu bunga ada putik, ada benang sari, ada sel kelamin betina, ada sel kelamin jantan. Contoh tumbuhan yang memiliki bunga sempurna adalah bunga sepatu, tadi sudah ditayangkan. Dan yang kedua ini adalah bunga bougainville. Nah, ini putik dan benang sarinya. Nah, apakah hanya ada dua ini? Tidak, kalian bisa mencari sendiri di sekitar kalian yang bunganya memiliki, dalam satu bunga itu ada putik dan benang sarinya. Maka itu disebut dengan bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tak sempurna. Disebut bunga tak sempurna jika dalam satu bunga hanya memiliki satu sel kelamin. Entah itu benang sari saja atau putik saja. Contoh ini adalah bunga pepaya. Pepaya, kemudian ada salak dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari sendiri yang ada di sekitar kalian. Nah, itu tadi berkaitan dengan pengelompokan bunga. Sekarang kita lanjut ke penyerbukan dan jenisnya. Berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan, itu tidak terlepas dari penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu selalu diawali dengan penyerbukan. Proses perkembangbiakan tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Yang secara generatif ya anak-anak, karena hari ini kita membicarakan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, penyerbukan itu dibedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang kedua, penyerbukan berdasarkan perantaranya atau yang membantu dalam penyerbukan tersebut. Nah, apa saja macamnya untuk penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dan macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya itu apa saja? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama,
penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Yang terakhir adalah penyerbukan bastard atau hibridogami. Biasanya juga banyak yang menyebutnya hanya hibrid saja. Nah, apa pengertian dari masing-masing jenis penyerbukan ini? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Artinya adalah penyerbukan itu terjadi karena serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Jadi kalian simak gambar yang Bu Novi tayangkan. Jadi ini ada satu tanaman, ini ada satu bunga, kemudian yang berwarna ungu pekat atau ungu tua ini adalah putik, sedangkan yang berwarna kuning yang di atas ini adalah benang sari. Benang sari ini mengeluarkan serbuk sarinya jatuh ke kepala putik sehingga terjadi penyerbukan dan kemudian melebur, terjadilah pembuahan. Itu penyerbukan sendiri. Bu Novi ulang, penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Jadi ada satu bunga, ada benang sari, ada putik, serbuk sarinya jatuh ke putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tetapi dari satu tumbuhan. Jadi ada satu tumbuhan, ada 2 bunga, kemudian serbuk sari dari bunga pertama jatuh di putik bunga kedua. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kuning-kuningnya ini anggap saja ini serbuk sari. Untuk memudahkan kalian membayangkan. Ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Jadi bunganya berbeda tapi masih dalam satu tanaman atau satu tumbuhan. Bunga berbeda tapi masih dalam satu tanaman. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tumbuhan lain. Jadi bunganya lain, tumbuhannya lain, tapi jenisnya sama. Jadi kalau mawar ya mawar, bunga lili ya bunga lili, bunga sepatu ya bunga sepatu, maksudnya begitu. Sepatu merah ya bunga sepatu merah, bunga mawar merah dengan bunga mawar merah, dan seterusnya. Contohnya ini ada 2 bunga, jenisnya sama, warnanya sama, tapi tumbuhannya berbeda. Jadi ini satu tumbuhan tersendiri. Jadi ini ada 2 tumbuhan yang sejenis, kemudian serbuk sarinya ini dari bunga tumbuhan pertama jatuh di putik dari bunga tumbuhan kedua. Ini namanya penyerbukan silang. Yang terakhir adalah penyerbukan bastard. Penyerbukan bastard atau hibridogami adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tumbuhan lain, dan berbeda jenis. Berbeda jenis itu misalnya mawar merah dengan mawar putih misalnya, begitu. Bunga sepatu warna merah muda dengan bunga sepatu warna ungu misalnya. Nah, contohnya begini. Jadi ini tumbuhan pertama, ini tumbuhan kedua. Tumbuhan pertama ini adalah bunga yang mahkotanya warna jingga, sedangkan tumbuhan kedua ini adalah tumbuhan yang bunganya bermahkota warna ungu. Nah, serbuk sari dari tumbuhan pertama jatuh di putik tumbuhan kedua.
Tapi ini berbeda jenis, tumbuhannya juga lain, bunganya juga lain. Itu tadi penyerbukan bastard. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa memahami. Berikutnya kita akan belajar tentang pengelompokan penyerbukan berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin atau disebut anemogami. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zoidiogami. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau disebut antropogami. Nah, kita akan bahas satu persatu masing-masing jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya ini. Penyerbukan yang dibantu oleh angin artinya penyerbukan ini dapat terjadi karena adanya bantuan angin. Tentu angin adalah udara yang berembus. Contoh seperti ini, simulasinya seperti ini. Mohon maaf, Bu Novi tidak membuatkan animasinya karena Bu Novi kesulitan menggambarkan angin ya. Jadi ini ada angin yang berhembus, kemudian mengenai bunga jagung, sehingga serbuk sarinya itu terbawa oleh angin, sehingga menempel di putik jagung yang lain. Nah, sehingga terjadilah penyerbukan. Penyerbukan yang dibawa atau dibantu oleh angin ini disebut dengan anemogami. Yang kedua adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zoidiogami. Penyerbukan ini terjadi karena adanya bantuan hewan. Contoh hewan yang membantu adalah kupu-kupu. Simulasinya adalah seperti ini. Jadi ini kupu-kupu hingga di salah satu bunga, kemudian tidak sengaja kakinya itu menempel di benang sari, kemudian di situ ada serbuk sarinya nempel di anggota tubuh kupu-kupu. Kemudian ketika kupu-kupu ini hinggap di bunga yang lain, bisa jadi atau dimungkinkan serbuk sarinya itu menempel di putik bunga yang kedua atau yang dihinggapi berikutnya. Sehingga terjadilah penyerbukan. Yang ketiga adalah penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami. Penyerbukan ini terjadi karena adanya bantuan dari air. Contohnya air hujan. Misalnya ini bunga, kemudian kebetulan dia menjuntai agak ke bawah ya anak-anak. Ini hujan, di sini ada titik-titik air. Serbuk sari dari bunga ini terbawa oleh air, kemudian jatuh di bunga lain atau di bunga itu sendiri karena airnya melewati bunga tersebut sehingga terjadilah penyerbukan. Begitu. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Penyerbukan ini terjadi karena ada campur tangan manusia atau ada bantuan dari manusia. Nah, ini contohnya. Manusianya kelihatan ya anak-anak. Karena ini tangan manusia. Nah, contoh yang bisa kalian lihat di sekitar kalian adalah ketika orang tua kalian atau saudara kalian atau tetangga kalian itu mengawinkan salak. Jadi bunga jantan salak diletakkan atau ditaburkan serbuknya di bunga betina. Begitu. Tentu berbeda ya. Nah, berikutnya kita akan melihat proses perkembangbiakan generatif tumbuhan itu seperti apa sih prosesnya, apa saja, kemudian jalannya seperti apa. Kita akan lihat bersama video ini. Tolong disimak dengan baik agar kalian paham proses perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan.
sekali, bukan? Tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini, teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Baik, itu tadi proses perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan. Semoga semakin memberi kalian gambaran bagaimana sebuah tumbuhan itu bisa berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, mengapa kok tumbuhan itu harus bertambah banyak? Agar jenisnya itu tetap ada atau tetap lestari. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Novi berkaitan dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tentu informasi yang Bu Novi sampaikan ini baru garis besarnya saja. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya kalian bisa belajar mandiri dari sumber manapun. Nah, tugas kalian hari ini adalah kerjakan soal dalam e-book tema 1 halaman 16. Kalian buka e-booknya, kemudian kalian kerjakan bagian ini. Tapi ada yang perlu Bu Novi tegaskan. Tabel yang ada di halaman 16 itu Bu Novi ubah sedikit. Kalau di buku itu di sini adalah nomor, di sini adalah keterangan. Kalau ini Bu Novi ubah sedikit. Bagian kolom pertama itu adalah keterangan. Jadi nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 apa, langsung bagian-bagiannya di sini. Tapi diberi nomor sesuai dengan ini. Jadi nomor 1 ini, di sini ditulis apa begitu. Kemudian fungsinya apa? Mengapa bunga itu memiliki bagian yang bernama yang kalian tulis di bagian keterangan. Begitu. Nah, tugas ini kalian kumpulkan dalam bentuk foto kepada Bu Novi. Tolong kalau ada tugas langsung dikerjakan, jangan menunda agar tidak semakin banyak dan kalian tidak terlalu berat.
Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi IPA. Selamat belajar anak-anak. Selamat mengerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.